Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama aku Joks, kripto dan saham di sini. Oke, setelah kita analisa technical analysis ya, tadi pagi kita nge-share video untuk teknikalnya. Sekarang kita akan baca news ya teman-teman. Nah, jadi kita mau coba baca news ya. Nah, jadi ini ada beberapa news yang mungkin bisa kita perhatikan ya. Ini karena rame banget nih, tadi malam Bitcoin sampai 26k dolar ya. Nah, kita coba langsung cek aja nih. Tapi sebelumnya teman-teman bisa subscribe dulu channel ini dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Dan kalian yang mau bergabung ke dalam grup Telegram, silahkan, linknya ada di deskripsi. Itu gratis, nggak ada VIP. Kalau ada yang nawarin VIP secara pribadi, silahkan hubungin adminnya ya. Nah, adminnya itu ada dua. Yang pertama itu ada Firman dan juga aku. Nah, tapi nanti kalau misalnya kalian mau apa-apa, hubungi aku aja dulu guys ya. Karena kalau yang VIP ini nggak ada, kita nggak pernah nggak akan buka VIP lagi gitu ya. Nah, jadi kita ini udahlah nggak ada tuh VIP lagi gitu. Nah, dulu pernah sih itu cuma sebulan karena memang untuk bantu yang loss waktu Bitcoin itu drastis banget ya turunnya, dan itu sebulan karena ya walaupun nggak balik modal, cuma 50% modalnya mereka tuh balik, ya nggak apa-apa lah, aku berhenti aja gitu. Nah, tapi sekarang kita udah tutup close dan sekarang nggak diperpanjang lagi. Alasannya ya memang gitu guys ya, alasannya karena kita memang niatnya awalnya membantu, bukan kita untuk cari keuntungan gitu. Oke, jadi lanjut ke topik. Sekarang kita mau coba untuk bahas dari beberapa berita. Namun di sini untuk harga Bitcoin sendiri yang IDR-nya 379 juta. Kenapa sih Bang pakai Indodax terus untuk analisa apakah di endorse? Enggak guys ya, karena memang di sini kita mencoba untuk mengembangkan karya anak bangsa gitu. Ya walaupun nggak tahu ya Oscar Darmawan anak bangsa Indonesia asli atau bukan, tapi yang jelas di sini Indodax ini resmi di Indonesia dan kita akan coba analisa menggunakan Indodax juga. Namun kalau misalnya ada request dari kalian mau pindah ke toko kripto atau yang lain yang ada basis IDR-nya, bisa aja gitu ya. Karena kita nggak lebih kita tuh detail bahasnya itu bukan di bukan di Indodax, toko kripto dan lain-lain, tapi kita detailnya itu di TradingView gitu ya. Oke, next di sini kita akan coba lihat beberapa berita gitu ya. Ini 3 jam yang lalu Michael Saylor nge-tweet guys ya. Kita baca dulu dong. Rugi nggak baca nih? Oke, gini ya. Jadi kita akan coba untuk baca dari tweet terbarunya Michael Saylor gitu ya. Mengapa sih dunia ini membutuhkan Bitcoin gitu ya? Dia ada menuliskan 8 argumen jawaban ya, ataupun juga jawaban dari pertanyaan mengapa dunia membutuhkan Bitcoin gitu ya. Meskipun ini masalah perspektif apakah dunia membutuhkan Bitcoin, ada beberapa alasan mengapa Bitcoin dan mata uang kripto lainnya mendapatkan popularitas yang dianggap berharga oleh banyak orang. Oke, yang pertama di sini alasan kita singkat, Bitcoin beroperasi pada jaringan yang desentralisasi gitu ya. Nah, jadi dia ini nggak ada yang mengendalikan misalnya kayak pemerintah gitu. Yang kedua, inklusi keuangan. Nah, jadi di sini Bitcoin dapat menyediakan akses ke layanan keuangan bagi individu yang tidak memiliki rekening bank. Nah, tapi susah juga guys ya, kalau misalnya kalian itu di Indonesia nggak punya rekening bank, terus kalian itu nanti mau top up-nya gimana? Bingung juga kan? Oke. Yang kedua, kurang masuk ya untuk di negara-negara tertentu. Yang berikutnya, biaya transaksi yang lebih rendah ya. Jadi di sini transaksi Bitcoin dapat memiliki biaya yang lebih rendah dibandingkan layanan keuangan tradisional. Enggak juga sih, ada beberapa exchange yang sangat besar sekali untuk fee tradingnya. Transparansi, oke, kalau transparansi dan keamanan, transparansinya oke, keamanannya belum ya, karena ada beberapa kasus orang kena dusting attack gitu ya. Nah, dusting attack ini ngirim jumlah koin sebanyak-banyaknya, terus waktu kalian pindahkan ke exchange pribadi kalian, nah itu nanti bisa ke hack gitu guys. Untuk pasokan terbatas, oke, ini bisa dibilang bagus ya. Nah, ini untuk pasokannya memang terbatas teman-teman. Jadi untuk Bitcoin itu beredarnya dikit banget ya dibandingkan koin-koin yang lain. Jadi gitu ya, semakin dikit barang semakin mahal harganya.
Oke, untuk privasi. Nah, jadi di sini meskipun tidak sepenuhnya anonim ya. Jadi yang jelas di sini Bitcoin kuakui kalau untuk privasi oke banget ya, karena kalian tuh nggak akan tahu siapa yang punya Bitcoin secara detail gitu ya. Mungkin kecuali pas orang yang punya Bitcoin itu mengakui gitu ya. Nah, pokoknya kita itu nggak tahu siapa aja yang punya Bitcoinnya gitu. Investasi dan diversifikasi. Ini kita skip dulu. Uang dan dapat diprogram. Nah, jadi di sini ini belum sampai level kita ya untuk diprogramkannya itu. Nah, jadi yang jelas ada beberapa argumen Michael Saylor, dan yang jelas argumennya itu positif semua. Karena dia memang ya bisa dibilang pemuja Bitcoin, guys. Kalau kita kan sebagai netizen bebas ya komentar untuk yang jelek juga nggak apa-apa. Nah, tadi malam itu keren banget, guys ya. Itu CPI-nya turun ya dari 6,4% jadi 6%. Makanya Bitcoin juga ngepam, itu salah satu pengaruhnya. Namun kalian wajib waspada ya, ada beberapa transaksi besar ya, totalnya 15.000 Bitcoin yang beredar di Whale Alert, itu yang ada di channel Telegram. Nah, jadi Whale Alert ini untuk memberitahu gitu ya, ada beberapa transaksi besar gitu ya. Nah, ini dia biasanya kalau dari wallet ke exchange itu akan dijual 15.000 Bitcoin, siap dijual, dan aku takutnya tadi malam itu dijualnya pas lagi tinggi-tinggi ya. Cuma kita tunggu aja ya kabarnya. Oke, di sini ada beberapa berita yang wajib kita baca juga nih, guys ya. Nah, di sini untuk berita yang pertama yang kita baca dari website Guru, Gubernur California gagal mengungkapkan hubungan pribadi dengan Silicon Valley Bank (SVB) dengan melobi untuk bailout. Nah, ini ngeri juga nih, masuk di TV juga tuh, guys. Mana ya tadi malam ya, berita yang tadi malam. Nah, ini ngeri juga ya. Ini SIVB nih. Ngeri. Nah, ini dia teman-teman ya. Nah, ini dia. Nah, ini tadi malam ya. Pokoknya inflasinya itu sampai 6% doang, teman-teman ya. Nah, ini mantap sekali. Ada ada untuk kayak perubahan lah gitu ya, kemajuan. Jadi semakin bagus ini, guys. Ini semakin bagus untuk untuk kita gitu. Kita lihat dulu ya, ini kita follow aja deh. Kita follow dulu. Ini mirip-mirip punya ini ya, Crypto Whales ini, guys. Hanya di Crypto Bank Anchor memberikan 20 stepnya dengan alasan lanskap peraturan tidak pasti. Waduh, kenapa sih ini? Kenapa sih? Tapi yang aku herankan, kenapa kok Bitcoin naik drastis, cuma koin-koin lain itu nggak terlalu drastis ya. Kalau nggak percaya kita lihat aja nih secara daily-nya. Nah, ini koin-koin lain ini naiknya nggak begitu banyak gitu ya. Nah, kalau kayak ALT session yang waktu tahun lalu, 2 tahun yang lalu atau 1 tahun yang lalu ya. Nah, itu naiknya, sedangkan koin dulu ada koin BTT, BitTorrent, itu naiknya bisa sampai 200-300%-an ya teman-teman ya. Nah, ini sekarang kok pada lembek-lembek gitu ya. Nah, dan BTC DOM atau juga BTCD itu juga naik. Nah, kamusnya kalau BTCD naik dan BTC naik itu apa ya? Kita lihat dulu di sini. Rumus BTCD dan BTC ini udah banyak sih ini. Kalau mau nyari rumusnya ini udah ada nih. Ini dia nih rumusnya. Jadi kalian bisa tahu juga ini ya. Nah, ini rumusnya teman-teman ya. Ini rumusnya, kalian bisa lihat sendiri. Kalau misalnya BTCD increase, BTC increase, nah jadi ALT itu decreases gitu ya. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat nih Bitcoin naik gitu ya. Terus kita coba cari di sini BTCD. Nah, ini kita lihat, guys. Mana sih ini? BTCD
Bentar teman-teman. Bentar ya. BTCD. Oke. Kita akan lihat nih. Ini dia Bitcoin dominan. Nah, ini dia lagi di channel ya. Nih di channelnya. Kalian bisa lihat sendiri ini BTCD. Nah, sekarang dia lagi ada di channel ya teman-teman. Dia juga naik ya. Aku pun heran juga nih. Nah, ini berarti kembali ke rumus yang pertama teman-teman ya. Nah, ini Bitcoin dan BTCD ini naiknya bareng-bareng, dan yaitu maknanya apa? Maknanya ini mungkin bisa ngedam untuk koin-koin lain ya. Jadi kalian hati-hati aja guys. Oke. Nah, jadi ini kan kalau misalnya Bitcoin dominannya naik, kalau Bitcoin turun, maka anak-anaknya turun. Kalau BTCD naik, BTC stabil, anak-anaknya stabil gitu. Nah, jadi intinya kita akan menunggu di mana Bitcoin dominan itu di crash ataupun juga dia mengalami penurunan dan Bitcoin naik, maka terjadilah ALT session ini. Nah, jadi ALT ini increasesnya itu sangat cepat gitu ya, fast itu sangat cepat gitu. Jadi kita akan menunggu dan kita berharap ini Bitcoin dominan ini turun dulu guys ya. Bitcoin dominan ini turun, lalu setelah dia turun dan dia turun, terus ini nanti Bitcoinnya naik, dan ini bakalan menjadi hal yang menggembirakan untuk kita semua. Oke. Nah, jadi begitu aja guys. Info dikit-dikit tipis-tipis dari aku. Thank you banget lah untuk kalian yang udah nonton ya. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.